Kita akan masuk dalam tahun 2012 yang dalam penanggalan orang Yahudi sudah masuk dalam tahun 5772. Dan orang Yahudi menyebutnya sebagai tahun 72. Karena mereka tidak punya angka, maka mereka pakai huruf. Maka tahun 2012 disebut juga oleh orang Yahudi sebagai tahun Ayin Beth. Saya sudah jelaskan hari Minggu tanggal 13 yang lalu. Ayin itu artinya mata. Sedangkan Beth itu artinya rumah. Nah, bulan Januari 2012 ini, saya akan meluncurkan sebuah buku yang tidak terlalu tebal, sekitar 50 halaman. Buku ini berjudul God Seeing Eyes, Restoring Family to Happiness. Ya, God Seeing Eyes, mata Tuhan yang melihat. Ini mata ilahi samar-samar. God Seeing Eyes, mata Tuhan yang melihat, memulihkan keluarga menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Tuhan berkenan dalam tahun 2012 secara khusus memperhatikan keluarga. Kenapa? Sebab keluarga ini punya dampak yang besar terhadap masyarakat, gereja, bangsa, dan dunia. Confucius dari Tiongkok mengatakan, if you want to put the world in order, you must put the nation in order. Kalau mau mengatur dunia, maka bangsa harus diatur. If you want to put the nation in order, you must put family in order. Kalau mau mengatur bangsa, maka harus diaturlah keluarga. Kalau mau mengatur gereja, maka keluarga harus tertib. Keluarga harus benar. Nah, itu sebab menyerupanya, Setan tidak suka dengan buku yang sudah saya tulis dan akan saya terbitkan bulan Januari ini. Buku ini disertai dengan rekaman 3 buah khotbah. Yang pertama, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Yang kedua, keluarga berbahagia adalah keluarga yang harmonis. Yang ketiga, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang berpaut kepada Tuhan. Ini akan saya khotbahkan malam ini di sini dan direkam. Nah, 3 khotbah live ini akan ada dalam buku. Biasanya di awal tahun saya meluncurkan CD live khotbah. Tidak disertai buku, sebab buku di pertengahan tahun biasanya. Seri keempat nanti, Dawn Breaking on Ground Zero. Sudah hampir selesai ditulis, akan diterbitkan pertengahan nanti. Tapi untuk khusus untuk tahun ini, saya harus meluncurkan buku. Sebab dalam buku inilah saya sedang menjelaskan falsafah orang Yahudi tentang arti rumah. Nanti Anda baca di buku ini. Ya, rumah itu sebuah huruf yang sudah saya jelaskan seperti huruf seperti ini. Ya, seperti begini. Di bawah ada fondasi, di atas melengkung begini. Itu huruf Bet. Itu saya menjelaskan falsafah orang Yahudi tentang huruf Bet. Dalam buku ini diajarkan tentang peranan suami untuk membangun sebuah keluarga yang berbahagia. Kemudian peranan istri untuk membangun sebuah keluarga yang berbahagia. Setelah suami istri menjadi satu, maka peranan orang tua dalam membesarkan anak, bagaimana keluarga menjadi keluarga yang berbahagia. Tidak cuma orang tua, saya membahas tentang peranan anak dalam keluarga. Bagaimana menjadi keluarga yang berbahagia. Nah, setan mencoba mensabotase. Maka untung sudah selesai penulisan buku ini di awal bulan November. Maka kemudian saya harus menderita prostat dan sebulan tidak bisa kemana-mana. Rekaman pun tidak bisa dilakukan bulan November. Mestinya November sudah selesai. Tapi buku sudah siap dicetak, rekaman bulan ini akan diselesaikan. Nah, saya selesai keluar dari rumah sakit, tiba-tiba kemudian yang menerbitkan buku dan bikin recording, masuk ke rumah sakit Batu Empedu. Saya selesai keluar, dia masuk. Waduh, saya bilang setan nggak jaga lagi, kapan bisa selesai kalau begitu? Kapan buku bisa dicetak dan kemudian rekaman bisa dilakukan? Ya,
Nggak cuma itu, ya. Kemarin waktu saya perjalanan ke Yasmin, sepanjang jalan kuping saya sakit di dalam ini, di dalam bukan di dalam, nyerinya luar biasa. Tapi jamaah Tuhan luar biasa. Hari Minggu datang tiba-tiba, Minggu pergi tiba-tiba. Sampai sekarang enggak terasa sakit lagi. Ya. Enggak apa-apa. Tapi ya, tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan untuk memulihkan keluarga kita lewat pribadi-pribadi. Kenapa? Sebab pribadi-pribadi adalah bait Roh Kudus. Mata Tuhan tertuju kepada setiap pribadi untuk jadi bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Dari bait Roh Kudus kemudian dua pasang anak manusia membentuk keluarga atau rumah tangga. Nah, Tuhan berkenan memulihkan keluarga yang kacau balau. Tuhan berkenan memberkati keluarga kita dalam tahun 2012 secara khusus untuk menjadi keluarga yang diberkati. Karena keluarga akan berdampak kepada gereja, kepada bangsa, kepada negara.